Bab 481 Pertemuan pertama. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa dia berbicara denganku? Meskipun Sunni panik di dalam, tidak ada emosi yang tercermin di wajahnya. Berbekal pengalaman penipuan, manipulasi, dan menghadapi nikmah creatures yang menakutkan dalam jarak dekat, dia tetap memasang wajah lurus, menatap Rain dengan pandangan gelap, dan dengan tenang berkata, "Aku tidak menatap apa-apa." "Dan siapa yang kau panggil anak nakal, anak nakal? Hormati orang yang lebih tua." Gadis itu mengejek. "Penatua apa? Kamu jelas lebih muda dariku." Sunni membuka matanya lebar-lebar karena marah. Aduh! Dia tahu bahwa dia terlihat lebih muda dari usianya, tetapi disalahartikan sebagai siswa sekolah menengah. Itu terlalu berlebihan. Hari mulai gelap, jadi mungkin itulah alasan kesalahannya. Rain, sementara itu, belum selesai berbicara, dan kamu pasti menatapku, dengan ekspresi yang sangat jahat. Aku hampir tersandung. Bukankah orang tuamu mengajarimu untuk tidak menatap? Sunni membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Lalu membukanya sekali lagi. Pertama-tama, saya berusia 18 tahun. Kedua, saya baru saja keluar dari zona dan memikirkan hal-hal dewasa yang bahkan anak muda seperti Anda tidak akan mengerti. Dan terakhir, orang tua saya mengajari saya semua yang mereka butuhkan untuk mengajari saya. Tetapi apa yang harus mereka lakukan dengan semua ini? Mereka tidak ada di sini. Rain mengejek mengangkat alis. Oh ya, kamu tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Sunni mengerutkan alisnya. Aku tidak hanya tinggal di rumah ini sendirian, aku juga memilikinya. Titik. Tapi tepat pada saat itu, Evie tiba-tiba berteriak dari dalam. Sunni, ayo makan. Makan malam sudah mulai dingin. Dia membeku, lalu merasakan ujung telinganya menjadi panas. Sialan, Evie, itu tamuku. Dia menginap. Karena suatu alasan. Rain menatapnya beberapa saat dengan ekspresi lucu di wajahnya, lalu bertanya, namamu Sunni? Sunni mengangkat bahu, berusaha tampil sebiasa mungkin. Tentu. Kenapa? Dia tiba-tiba tertawa. Apa yang lucu? Tidak. Hanya saja, ibuku memanggilku Reini. Kebetulan sekali. Dia santai. Oh, untuk sesaat, aku takut dia mengingatku. Tapi sepertinya tidak seperti itu. Bagus. Itu bagus. Apakah dia sedikit kecewa? Sunni mengeluarkan komunikatornya, menekan tombol di atasnya, dan melempar chip tergores yang meluncur dari perangkat licin ke Rain. Dia sedang dalam proses mengajukan pertanyaan lain. Oh, ngomong-ngomong, aku sering melihatmu mondar-mandir di beranda dan membolos sekolah. Apa kamu berandalan atau Kemudian, dia menangkap chip itu dan menatapnya dengan bingung. Apa ini? Sunni tersenyum dengan sudut mulutnya. Tidak bisakah kamu lihat? Itu adalah chip kewarganegaraan yang dikeluarkan pemerintah. Sekarang bagaimana saya bisa memilikinya jika saya belum cukup umur? Rain memandangi chip itu, lalu menjadi lebih pucat dari biasanya. Kamu benar-benar 18 tahun? Dia sangat malu sehingga dia bahkan menggunakan gelar kehormatan yang tepat. Sunni tertawa. Tentu saja, sebagai orang dewasa yang terhormat, aku tidak pernah berbohong. Aku adalah orang paling jujur di dunia, sungguh. Gadis itu sepertinya sedang ingin tenggelam ke dalam bumi. Oh, aku sangat maaf, kalau begitu. Aku tidak menyangka. Sebagai seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang baik, dia kemungkinan besar diajari untuk bersikap sangat sopan kepada orang yang lebih tua, jadi situasi ini kurang lebih merupakan mimpi buruk.
Suni sendiri tidak pernah bergaul dengan tipe orang yang khusus tentang etiket, tetapi dari apa yang dia lihat di sekolah Rain, di antara sejenisnya, hierarki sosial dan ritual yang tepat adalah yang paling populer. Untungnya, Evie memutuskan untuk muncul pada saat itu juga untuk mengakhiri situasi yang canggung. Membuka pintu, dia menggulingkan kursi rodanya ke beranda sambil berkata dengan marah, "Dengar, Dufus, kau akan makan atau tidak? Karena jika tidak, aku akan memakan porsimu juga, kau tahu." Kemudian, dia berhenti dan menatap Rain, lalu ke Suni. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Siapa temanmu?" Suni mengusap wajahnya. "Makan sebanyak yang kamu mau." Dan gadis ini tinggal di lingkungan itu. Dia baru saja lewat. Hujan mengangguk. "Senang bertemu dengan Anda, Bu. Saya sangat menyesal. Saya baru saja dalam perjalanan pulang dari sekolah, dan melakukan kesalahan. Anda lihat, apa yang telah terjadi." Evie menyeringai, lalu memberi isyarat agar dia berhenti berbicara. "Biar ku tebak. Yang ini di sini sedang zonasi," dengan ekspresi jahat di wajahnya, lalu menatapmu dan mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas. Rain berkedip beberapa kali, lalu berkata, "Ya? Maksudku, tidak." Dia tidak mengatakan apa-apa. "Itu aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas." Mantan pemburu itu menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu kamu beruntung. Suni di sini agak istimewa." Satu-satunya hal-hal yang terkadang keluar dari mulutnya. Suni menatapnya dengan marah dan mendesis, "Hal-hal yang keluar dari mulutku? Kaulah yang berbicara." Dia menghela nafas, lalu menatap Rain dengan ekspresi terluka di wajahnya. "Kamu lihat bagaimana dia menggertakku? Itu bukan cara untuk memperlakukan tamu, Suni. Sangat tidak sopan. Apa yang akan dipikirkan oleh anak tetangga yang baik ini?" Rain dengan penuh semangat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak akan berpikir apa-apa. Aku sebenarnya harus pulang. Senang bertemu denganmu." Dengan itu, dia buru-buru berbalik membuat langkah untuk pergi. Evie meninggikan suaranya sedikit, "Sampai jumpa. Senang bertemu denganmu juga. Jika kamu merasa bersalah karena kesalahpahaman, kamu bisa mampir kapan saja. Dengan makanan, semua akan dimaafkan." Suni menatapnya dengan mata terbelalak, tidak terlalu percaya dengan apa yang didengarnya. Akhirnya, saat sosok Rain menghilang di balik pagar hijau, Evie menoleh ke arahnya dan tersenyum. Ini hampir seperti ada sebuah pabrik di suatu tempat di kota melepaskan seluruh kumpulan remaja kecil, pucat, kurus. "Gadis itu hampir sepucat dirimu, Suni. Aku tidak percaya itu." Dengan itu, dia menggelengkan kepalanya, memutar kursi rodanya, dan kembali ke dalam untuk melanjutkan makan malamnya. Meninggalkan Suni sendirian, terperangah dan mencoba memastikan apakah dia sudah bangun. Apa itu tadi? Apa yang baru saja terjadi? Dari semua skenario yang tak terhitung jumlahnya yang ada di kepalanya tentang bagaimana pertemuan pertamanya dengan Rain akan berlangsung, ini jelas bukan salah satu dari mereka. Bab 482 Penawaran Perdamaian. Suni terlalu terguncang oleh apa yang baru saja terjadi untuk melakukan hal lain hari ini. Jadi, dia hanya pergi ke ruang bawah tanah, memasuki alam mimpi, dan tetap berada di kamar kecilnya di tempat suci alih-alih keluar untuk melawan makhluk mimpi buruk. Di sana, dia hanya tidur nyenyak sepanjang malam. Ini adalah cara bertindak yang sangat aneh bagi Suni, tetapi banyak orang yang terbangun melakukan hal itu setiap hari.
Kecuali benteng mereka diserang, yang sering terjadi di sebagian besar dunia impian, atau mereka diberi tugas tertentu, orang-orang tetap tinggal di tempat tinggal mereka, tidur, dan kembali ke dunia nyata tanpa melemparkan diri mereka ke dalam bahaya apapun. Yang lain melakukan berbagai tugas untuk mencari nafkah di benteng, sambil tetap aman di balik temboknya. Beberapa sering berkelana keluar dan menantang hutan belantara alam mimpi. Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Lagi pula, kebanyakan orang dibuat terbangun di luar keinginan mereka. Itu adalah mantra yang ingin manusia mempertaruhkan nyawa mereka, melalui cobaan yang mematikan dan menanggung penderitaan yang mengerikan, bukan manusia itu sendiri. Jadi tidak ada yang salah dengan seseorang yang ingin tetap simen mungkin, selama mungkin. Jika ada, sunilah yang berperilaku tidak normal. Bagaimanapun, dia merasa segar dan lebih seimbang ketika dia kembali ke dunia nyata di pagi hari. Tidur malam yang nyenyak membantunya menempatkan pertemuan tak terduga dengan Rain dalam perspektif. Ya, itu adalah kesalahan yang disayangkan di pihaknya, dan ya, fakta bahwa dia sekarang tahu wajah dan namanya kurang dari ideal. Tapi sungguh, tidak ada hal buruk yang terjadi. Rain hanya menganggapnya sebagai tetangga. Bahkan bukan seorang kenalan, hanya orang asing. Persis seperti yang diinginkan Sunny. Agar aman, dia bisa menghindari meninggalkan rumah untuk sementara waktu. Namun, di malam hari, dia mendapati dirinya duduk di teras lagi, menikmati pemandangan dan secangkir teh, seperti yang biasa dia lakukan. Setelah kemarin, aku ragu dia akan mau mendekati rumah ini lagi. Jadi aku harus baik-baik saja. Tapi ternyata, dia tidak. Sunny memperhatikan Rain berjalan dari terminal angkutan umum jauh sebelum dia mendekati rumahnya. Karena salah satu bayangannya ditempatkan lebih jauh di jalan untuk berjaga-jaga. Dia menghela napas, lalu menunduk dan berpura-pura mempelajari permukaan kayu sintetik teras, berharap menghindari kontak mata dengan gadis remaja itu. Kali ini, dia tidak akan memberinya alasan untuk mendekat dan berbicara dengannya. Namun, itu semua sia-sia. Ketika Rain mendekati jalan menuju pintunya, dia melambat sedikit, ragu-ragu, lalu berbalik dan berjalan langsung ke arahnya. Apa-apaan? Sunny mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan sedikit terkejut. Hai, kamu lagi? Dia mengangguk, lalu melepas ranselnya dan mengeluarkan wadah makanan besar darinya, sepertinya penuh dengan sesuatu yang enak. Kemudian, Rain menyerahkannya kepada Sunny. Ini, ibuku membuatnya. Kata temanmu untuk membawakan makanan, kan? Oh, dan aku benar-benar minta maaf. Untuk, kau tahu, kemarin. Sunny mengerjap beberapa kali, lalu mengambil wadah itu dari tangannya dan menatapnya sebentar. Sialan Evie. Siapa yang menyuruhnya meminta makanan? Saya sendiri yang memasak makanan enak untuk kita berdua. Kemudian, dia berpura-pura tersenyum dan berkata, ya, benar. Dan tidak masalah. Ucapkan terima kasih pada ibumu. Sunny mengira pembicaraan akan selesai setelah itu, tapi Rain tetap bertahan. Ada semacam ekspresi ingin tahu di wajahnya. Tidak banyak, hanya pasta dengan jamur dan saus krim. Kesukaanku. Sunny, kan? Omong-omong aku Rain. Dia melihat ke wadah makanan itu lagi, mengevaluasi kembali pendiriannya tentang keberadaannya. Tidak ada yang istimewa, ya? Dia berani bertaruh bahwa bahan yang dia cantumkan semuanya alami juga. Jauh berbeda dengan sintepaste yang biasa dikonsumsi orang pinggiran untuk mengenyangkan perut. Sunny mengenal beberapa pria yang akan membunuh untuk memakan sesuatu seperti ini. Senyumnya menjadi lebih tulus.
Yup, aku Suni. Senang bertemu denganmu, Rain. Dia tersenyum sedikit, ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian bertanya, jadi kamu benar-benar 18 tahun? Dan tinggal sendiri di rumahmu sendiri? Maksudku, dengan teman baikmu itu. Suni mengangkat bahu. Tentu. Tapi dia hanya menginap sampai dia menemukan tempat tinggalnya sendiri. Kenapa? Gadis itu menatapnya dengan mata lebar. Maksudku, bukankah kamu terlalu muda untuk hidup sendiri? Apakah orang tuamu tidak khawatir? Dia menatapnya selama beberapa detik, lalu memiringkan kepalanya sedikit. Kurasa aku sudah cukup umur untuk hidup sendiri. Dan tidak, orang tuaku sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Rain tersenyum, seolah mendengar hal yang paling menarik yang pernah ada. Tapi, seperti... Siapa yang memasak makananmu? Tidak, tunggu. Siapa yang membeli kayumu? Apakah kamu mendapat uang saku? Atau apakah kamu mendapat gaji dari universitasmu? Tunggu. Apakah kamu bahkan pergi ke universitas? Aku punya banyak pertanyaan. Suni mengerang secara mental. Pertanyaan. Aku benci pertanyaan. Namun, secara lahiriah, dia tetap tenang. Pertanyaan macam apa itu? Jelas, saya membeli dan memasak makanan sendiri. Dan siapa yang butuh universitas? Uang saku. Saya seorang pengusaha muda yang sangat sukses, jika Anda harus tahu. Pada dasarnya, saya melakukan apapun yang saya inginkan. Hujan menatapnya. Dan orang tuamu membiarkanmu begitu saja. Mereka tidak menceramahimu setiap hari tentang masa depan. Pentingnya memiliki karir yang produktif, dan bagaimana kamu harus selalu siap jika terkena mantra? Suni mengerutkan alisnya. Tidak satu pun dari itu. Rain menatapnya dengan iri dan mendesah. Kamu beruntung, ayah dan ibuku seperti elang. Apa itu elang? Sesuatu yang buruk, kurasa. Dia terdiam beberapa saat, ekspresi rumit muncul di wajahnya. Akhirnya, Suni berkata, jangan keras pada ibu dan ayahmu. Kamu adalah orang yang beruntung, sungguh. Aku sedikit memutarbalikkan kebenaran. Orang tuaku tidak peduli di mana aku berada dan apa yang aku lakukan. Karena aku tidak memiliki orang tua. Jadi, aku lebih suka berada dalam situasimu daripada situasiku, betapapun hebatnya. Situasimu sedikit lebih hebat. Rain berhenti tersenyum dan menatapnya dengan ekspresi sedih yang sulit dibaca di wajahnya yang pucat. Kemudian, dia berkata dengan tenang, oh, begitu. Maaf, aku tidak tahu. Dia tersenyum kecil dan melambai. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Selamat menikmati pastanya, Suni. Gadis muda itu memakai ranselnya kembali, berbalik, dan pergi. Suni tetap berada di teras selama beberapa saat, menatap nampan makanan. Perlahan, ekspresi gelap menetap di wajahnya. Saya tidak bisa terus melakukan apa-apa lagi. Saya perlu membuat keputusan dan melanjutkan. Aku sudah membuang terlalu banyak waktu, sudah. Dia menghindari melakukan apapun untuk menyiapkan Rain untuk kemungkinan terinfeksi oleh mantra, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Tetapi kelambanan ini harus dihentikan. Dia harus memikirkan sesuatu. Budak Bayangan bab 483 200 detik. Masalahnya adalah, dia tidak cukup tahu untuk membuat keputusan yang baik. Dan meskipun begitu, apakah dia memenuhi syarat untuk membuatnya? Suni memiliki banyak pengalaman menghadapi berbagai situasi, memiliki kecerdasan yang cepat dan cerdas, serta memiliki bakat nyata untuk membunuh sesuatu dan tetap hidup. Tanpa membuang waktu untuk kesopanan palsu,
dia dapat mengakui bahwa dia unggul dalam banyak hal. Tapi apakah hal-hal yang dia kuasai bahkan berlaku untuk melatih seorang gadis muda untuk mantra mimpi buruk? Lagi pula, apa yang ingin dia berikan padanya bukanlah keterampilan bertarung atau taktik bertahan hidup yang sudah diajarkan padanya di sekolah elit yang orang seperti dia tidak akan pernah bisa hadir. Apa yang ingin dia berikan padanya adalah pola pikir yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di neraka alam mimpi yang tak kenal ampun. Dan pikiran adalah hal yang halus. Jika dia melakukannya dengan cara yang salah, dia bisa membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan. Belum lagi setiap orang berbeda, dan apa yang berhasil untuknya tidak dijamin berhasil untuk orang lain. Ambil teman-temannya sendiri, misalnya. Mereka semua memiliki pola pikir yang sangat berbeda, tetapi masing-masing mampu berkembang bahkan di tempat yang mengerikan dan mengerikan seperti Forgotten Shore. Jadi, apa yang harus kulakukan? Sunni memijat pelipisnya, lalu mendesah. Pertama, dia harus lebih banyak mengamati dan memahami lebih banyak. Apapun yang ingin dia putuskan, adalah bodoh untuk mencoba dan mendasarkan keputusan itu dengan mengamati Rein selama 1 hari saat dia pergi ke kelasnya. Mungkin aku akan terinspirasi. Atau intuisi saya akan memberi saya petunjuk. Dengan pemikiran itu, dia mengerutkan kening, menghabiskan tehnya, dan masuk ke dalam. Keesokan paginya, Sunni meninggalkan rumahnya lebih awal dan menggunakan sistem transit untuk mencapai distrik tempat sekolah Rein berada. Sekarang dia tahu tempat itu, dia tidak perlu mengikuti saudara perempuannya kemana-mana. Sebaliknya, dia pergi ke depan, kembali ke kafe yang dia sembunyikan terakhir kali, dan mengirim salah satu bayangannya untuk berjaga di pintu masuk sekolah sambil menunggu gadis muda itu muncul. Setengah jam kemudian, dia memperhatikan sosoknya dan diam-diam memerintahkan bayangan untuk mengikuti Rein ke dalam. Aku harus terus mempelajari sikapnya untuk sementara waktu. Setidaknya beberapa minggu. Saat itu, akan menjadi jelas apakah kesan awal saya benar, atau apakah saya perlu mempertimbangkan kembali penilaian saya. Saya juga akan memahami kekuatan dan kelemahannya jauh lebih baik. Sunni harus menahan diri untuk tidak mengerang. Beberapa minggu, itu akan benar-benar menghabiskan waktunya. Perburuan pecahan bayangan dan latihannya dengan Evie dan Sein akan menderita. Sungguh memalukan. Baru-baru ini, dia mulai merasakan sedikit kepercayaan diri saat menangani penglihatan kejam dalam bentuk tombaknya. Sebelumnya, Sunni secara keliru menganggap tombak sebagai senjata yang agak statis, yang kebanyakan hanya mampu melakukan serangan tusukan langsung. Dan di permukaan, itu. Lebih dari itu, ini sebenarnya adalah salah satu fitur terbaiknya. Siapapun bisa menggunakan tombak dengan tingkat keefektifan yang layak. Itulah mengapa ia menguasai medan perang selama ribuan tahun, tidak seperti pedang. Seseorang tidak perlu latihan berjam-jam untuk menjadi amatir yang mahir dengannya. Tapi di tangan seorang master. Di tangan seorang master, tombak itu adalah binatang yang sama sekali berbeda. Itu cepat, mematikan, dan tidak dapat diprediksi, mampu melakukan berbagai macam serangan pada berbagai macam jangkauan. Itu adalah senjata yang benar-benar serbaguna yang mampu memberikan kerusakan yang menghancurkan bagi siapa saja yang berani mendekati penggunanya. Namun, yang paling disukai Sunni adalah bagaimana tombak bisa menipu. Penglihatan kejam, khususnya, sangat fleksibel karena bilahnya yang panjang, yang bisa memotong dan menebas. Belum lagi fakta bahwa panjang porosnya bisa diubah sesuka hati. Sunni masih jauh lebih nyaman dengan pedang.
terutama yang familiar, seperti Midnight Shot dari bentuk Odachi besar dari Soul Serpent. Dia semakin menyukai kemampuan untuk menjauhkan musuh-musuhnya dari tubuhnya yang diberikan oleh penglihatan kejam kepadanya. Jadi sungguh memalukan bahwa dia harus mengurangi jumlah waktu yang dia latih. Itu bahkan bukan alasan utama mengapa dia merasa tidak puas dengan kemungkinan menghabiskan waktu berminggu-minggu mengamati Rain di sekolah. Alasan utamanya adalah remaja. Sunny ingat dengan jelas trauma mental yang dialaminya setelah dipaksa menyaksikan para elit muda bersekolah di sekolah bergengsi yang mempersulit hidup mereka sendiri dan para guru. Bahkan setelah harus jatuh ke dalam jurang tak berujung sambil memakan daging busuk iblis dan terbakar di lautan api suci, dia lebih suka mengulangi semuanya daripada mengalami kehidupan sekolah lagi. Hampir saja, tidak terlalu. Sambil mendesah, Sunny berkonsentrasi pada kue di depannya dan bersiap untuk hari yang panjang dan berat. Kue itu sendiri membuat suasana hatinya lebih baik, hanya karena fakta bahwa kue itu tidak berasal dari mimik. Elit muda itu sama, berbisa, sangat sesat, dan menyebalkan. Untungnya, Rain juga sama, dia belajar dengan tenang dan menghindari semua drama, yang pada dasarnya membuatnya menjadi paria. Gadis baik, Rain. Benar, abaikan semua omong kosong dan pelajari sebanyak mungkin. Pengetahuan adalah hak istimewa. Teman sekelasmu ini terlalu bodoh untuk menghargainya, tapi kamu tidak. Yah, itu juga bukan seolah-olah mereka adalah penjahat. Prestasi akademik menjadi tumpuan hierarki sosial di sekolah elit ini, sehingga persaingan antar siswa menjadi sengit. Hanya saja sebagian besar melihat belajar sebagai alat untuk memperoleh status, bukan tujuan. Bukan karena prioritas mereka adalah urusan Sunny. Jam demi jam berlalu, dan pada suatu saat, dia memutuskan untuk meninggalkan kafe dan berjalan-jalan untuk mengusir kebosanan. Namun, sebelum dia bisa, sesuatu terjadi. Komunikatornya tiba-tiba mengeluarkan suara dering yang bergema. Sedetik kemudian, suara itu berulang. Dan itu bukan hanya dia. Setiap orang di kafe, mulai dari klien hingga anggota staf, menerima pemberitahuan yang sama. Dada Sunny menjadi dingin. Dia tahu suara itu, tentu saja. Semua orang di dunia tahu dan takut akan hal itu. Melihat ke bawah, dia melihat teks yang sudah dikenalnya muncul di layar komunikatornya. Tidak. Notifikasi itu berbunyi, peringatan darurat, aktivitas gerbang terdeteksi dalam kekekangan Anda, ETA, 201 detik. Evakuasi segera. Budak bayangan bab 484 gerbang. Gerbang. Ada gerbang. Bahkan sebelum Sunny memahami kata-kata ini, dia gemetar, rasa takut yang dingin muncul dari lubuk hatinya untuk menelannya utuh. Ini bukanlah respons sadar, tetapi reaksi naluriah, sesuatu yang telah dipelajari tubuhnya di masa lalu, teror yang ditanggung oleh semua manusia modern sampai ke tulang mereka. Kisi-kisi, dering bergema hanya berarti satu hal, lari. Lari jika Anda ingin hidup, jika Anda tidak ingin mati dengan cara yang begitu mengerikan sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Tapi Sunny bukan manusia biasa lagi. Mencekik ketakutan naluriah, dia membuangnya ke samping dan menatap layar komunikator dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pemberitahuan itu mirip dengan yang dia lihat beberapa kali di masa lalu. Sebelumnya, ketika dia tinggal di pinggiran, dia telah mengetahui tentang kehancuran yang bisa ditimbulkan oleh pembukaan gerbang secara langsung. Dimanapun Anda tinggal, Anda pasti akan mendengar suara itu setiap beberapa tahun sekali.
Memang, infrastruktur di pinggiran jauh kurang berkembang daripada di bagian kota yang sebenarnya, dan tidak banyak yang terbangun di sekitarnya. Jadi hasilnya seringkali lebih buruk. Dia berada di distrik yang sangat terhormat sekarang. Tapi ironisnya, keadaan jauh lebih buruk. Sunny tidak terlalu ahli dalam teknologi yang digunakan pemerintah untuk mendeteksi guides yang muncul sebelumnya. Tetapi dia tahu bahwa kali ini gagal. Biasanya, orang akan menerima notifikasi setidaknya 10 menit, setengah jam, bahkan terkadang berhari-hari sebelum kejadian yang ditakuti. Ini memberi sebagian besar dari mereka waktu untuk mengungsi keluar dari zona benturan. Dan juga memungkinkan pasukan pemerintah untuk tiba sebelum banjir makhluk mimpi buruk membebaskan diri dari gerbang pembuka dan memotong barisan orang-orang yang bangkit di dekatnya yang mencoba. 200 detik. Itu bukan apa-apa. Kurang dari tidak sama sekali. Hampir tidak cukup waktu bagi orang-orang untuk lari, dan hampir tidak cukup bagi bantuan untuk datang. Jendela waktu sekecil itu hanya berarti satu hal. Bahwa kecuali sesuatu terjadi, akan ada pembantaian. Tapi dia aman. Dia bisa saja shadow step pergi kapan saja. Saat orang-orang melompat berdiri dan berlari ke pintu keluar dengan ekspresi panik, Sunny menghela napas dan menekan notifikasi. Segera, sebuah peta terbuka, menunjukkan kepadanya lokasi di mana gerbang itu akan muncul, serta jalur evakuasi yang optimal. Terlalu dekat. Tidak mungkin sekolah Rain bisa mengevakuasi ribuan siswa tepat waktu. Jika protokol bahaya mereka sudah mapan, mereka bahkan tidak akan mencobanya. Mereka hanya akan mengumpulkan anak-anak di bagian sekolah yang paling terlindungi, mengaktifkan sistem pertahanan mereka, dan mencoba bertahan sampai bantuan datang. Sekolah itu berada di sekitar gerbang pembuka. Sunny tidak yakin seberapa baik pertahanannya, tidak peduli seberapa tangguh mereka. Bahkan jika ada beberapa staf kebangkitan sebagai personel keamanan atau instruktur untuk kemungkinan yang tepat ini, mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Elit sejati tidak akan mengambil posisi seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Kali ini, antarmuka notifikasi berbeda dari yang pernah dilihat Sunny sebelumnya. Ada simbol tambahan yang segera berkedip di peta. Itu sangat mirip dengan lencana yang dikenakan Master Jet di lengan bajunya, hanya saja yang ini memiliki 2 bintang, bukan 3. Simbol ini ada karena komunikator mengetahui bahwa Sunny adalah seorang yang terbangun. Ada 192 detik tersisa sampai gerbang dibuka. Di luar kelas di mana salah satu bayangannya saat ini sedang bersembunyi, anak-anak dan guru masih menatap notifikasi dengan ekspresi terkejut, belum memahami apa artinya sebenarnya. Atau hanya menolak untuk tidak terlalu memperhatikan kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Sunny menekan simbol itu, dan informasi tambahan muncul di layar. Perhatian semua terbangun, permintaan tindakan segera, perhatian semua terbangun, permintaan segera. Di bawahnya, beberapa baris teks berpendar, kategori gerbang, 2, probabilitas 89%, 3, probabilitas 10%, lebih tinggi, tidak ditentukan. Strike Force ETA, 16 menit, 14 detik. 13 menit, sudut Sunny berkedut, seringai kesal muncul di wajahnya. Pasukan pemerintah manapun yang paling awal dapat tiba di gerbang adalah dalam 13 menit setelah dibuka. 13 menit, itu mungkin juga merupakan keabadian. Terlalu panjang. Dan sekarang, Sunny harus mengambil keputusan. Dia harus melarikan diri atau menanggapi panggilan untuk berdiri di depan gerbang mimpi buruk, berharap untuk bertahan hidup dalam banjir monster selama 13 menit penuh. Ya,
Itu bukan keputusan yang sulit, sungguh. Sunni tahu bahwa dia akan tetap tinggal, bukan karena kewajiban moral apapun, tetapi hanya karena dia menginginkannya. Dia sama enggannya untuk berbalik dan membiarkan mantra itu menyerbu dunianya dengan impunitas seperti dia melihat banyak manusia biasa yang baik mati di perut makhluk mimpi buruk. Seperti pelayan sopan yang menyajikan kue-kue lezat untuknya, atau tukang roti yang membuatnya. Ini adalah dunianya, kotanya, dan sesama manusia. Sebelumnya, Sunni selalu lemah dan tidak punya pilihan selain lari, bersembunyi, dan gemetar ketakutan. Dia sudah selesai menjalani hidupnya dalam ketakutan sejak lama. Dia juga selesai mengizinkan siapapun, atau apapun, untuk mengambil miliknya tanpa pertarungan berdarah. Dia sudah selesai menjadi lemah. Tetapi bahkan itu bukan alasan sebenarnya. Mungkin Sunni akan menganggap bencana yang mendekat terlalu berisiko dan mundur. Tapi Rain ada di sana, sangat dekat dengan pusat peta yang menampilkan zona tumbukan gerbang. Jadi sungguh, melarikan diri bahkan bukan pilihan. 180 detik tersisa. Sekarang ditinggalkan sendirian di kafe yang kosong, Sunni berdiri dan menggeliat. Desahan berat keluar dari bibirnya. Ini akan menjadi perjalanan liar. Budak Bayangan bab 485 Kejahatan Kecil. Sekarang dia tahu bahwa dia gila, akan bertindak. Sunni harus memutuskan bagaimana tepatnya, dan melakukannya dengan sangat cepat. Sayangnya, pertanyaan itu tidak semudah kelihatannya. Hidupnya terlalu rumit untuk menjadi mudah. Tidak hanya jawaban atas pertanyaan itu tidak terlalu jelas, tetapi, yang lebih buruk, dia hanya memiliki beberapa detik untuk membuat keputusan. Yang hampir tidak cukup untuk memikirkan semuanya dengan kejelasan apapun. Tapi pilihan apa yang dia punya? Tidak sama sekali. Sunni meringis. Ayo percepat pilihan kita. Pilihan teraman dan paling pengecut adalah Sado melangkah ke dalam kelas melalui bayangan yang memata-matai Rain, menangkap gadis itu, dan membawanya pergi. Setidaknya itu tampak aman di permukaan. Namun pada kenyataannya, tindakan seperti itu akan menyebabkan semua jenis konsekuensi yang mengerikan baik untuk dirinya maupun saudara perempuannya. Tidak hanya dia akan memiliki banyak penjelasan untuk dilakukan, mengungkapkan semua hal yang ingin dia sembunyikan, dia juga akan meninggalkan saksi yang tak terhitung jumlahnya. Serta bukti digital, menghubungkan Rain dengannya dan sebaliknya. Di masa depan, kapanpun dia akan menghadapi musuh yang benar-benar berbahaya, yang pasti Sunni akan terjadi suatu hari nanti, bukti itu akan terungkap dan mengarahkan mereka kepadanya. Itu bukan sesuatu yang dia mau terima. Jadi, dia akan meninggalkan opsi itu sebagai upaya terakhir, dan bertindak hanya jika pertahanan sekolah ditembus dan Rain dalam bahaya. Dengan menyingkir. Hanya ada satu jalan yang tersisa, melakukan tugas sipilnya dan langsung pergi ke gerbang, dengan harapan menghentikan gelombang makhluk mimpi buruk cukup lama hingga kavaleri tiba. Dibangunkan yang tidak bekerja untuk pemerintah diharapkan dan didorong, tetapi secara teknis tidak diwajibkan untuk menanggapi panggilan seperti itu. Banyak, bahkan mungkin sebagian besar, tidak melakukannya, dan malah memilih untuk lari. Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tidak semua orang dengan aspek adalah petarung, dan bahkan mereka yang tidak menjadi aspek secara sukarela. Memaksa orang-orang yang sudah trauma ini untuk mati di bawah ancaman pembalasan jika mereka menolak bukanlah sesuatu yang ingin dilakukan pemerintah. Atau mungkin, itu tidak bisa, memaksa Awaken untuk melakukan sesuatu adalah ide yang berbahaya, karena mereka berpotensi menggulingkan pemerintah jika terlalu ditekan.
Jadi, pemerintah lebih suka menggunakan wortel daripada tongkat ketika berhadapan dengan mereka. Itu adalah keseimbangan yang rumit. Sunni bahkan tidak yakin apakah dia akan melihat wortel itu. Karena dia sedang menghadapi dilema. Ya, dia telah memutuskan untuk bertarung di depan gerbang, tapi ini juga bisa dilakukan dengan beberapa cara. 2 cara, sungguh. Sunni bisa berperang sebagai dirinya sendiri, atau sebagai Mongrel, melindungi identitasnya dari pengintaian, dan dirinya sendiri dari perhatian apapun. Menggunakan topeng wafer bukannya tanpa risiko. Karena setiap kali dia melakukannya tanpa persiapan yang tepat berpotensi meninggalkan petunjuk konteks yang memungkinkan orang pintar mempersempit daftar tersangka. Tapi alternatifnya, saat ini, dengan tidak banyak waktu untuk mempertimbangkan semua pro dan kontra, Sunni merasa alternatifnya lebih buruk. Jika dia ingin memiliki harapan untuk bertahan hidup selama 13 menit, dia harus berusaha sekuat tenaga, menampilkan seluruh kekuatannya yang sebenarnya. Itu berarti bahwa semua usahanya untuk menciptakan citra Awaken muda yang berbakat, tetapi tidak terlalu berbahaya atau patut diperhatikan akan dihancurkan. Dia akan menjadi sangat terkenal, dan menarik perhatian entitas yang dia inginkan untuk tetap buta terhadap keberadaannya selama mungkin. Mungkin lebih buruk lagi, dia akan menciptakan terlalu banyak kebetulan bagi Rain untuk terus tidak memperhatikan perhatian rahasianya. Memiliki tetangga yang unik adalah satu hal. Jika dia tiba-tiba muncul di dekat sekolah Anda pada saat Anda membutuhkannya, dan ternyata menjadi salah satu kebangkitan paling mematikan di generasinya, meskipun itu kemungkinan besar akan cukup untuk membuatnya mulai mengajukan pertanyaan yang belum siap dijawab oleh Sunni. Jadi, Sunless yang terbangun harus dengan pengecut melarikan diri dari gerbang. Sementara Mongrel harus berdiri dan bertarung. Situasi yang kacau. 170 detik tersisa. Sunni menghela napas, tahu betul bahwa keputusan ini tidak ideal. Minimal, kepribadian Mongrel mencegahnya menggunakan beberapa alatnya yang paling kuat, apapun yang diketahui dan dikaitkan orang dengan Sunni, tidak kurang. Seperti penglihatan kejam. Namun, sangat sedikit orang yang melihatnya menggunakan Sein. Faktanya, di luar kelompok Nef, Mordred adalah satu-satunya orang yang memilikinya. Ada juga orang-orang yang pernah dia lawan dengan penguasa orang mati, tapi semuanya sudah pergi sekarang. Dengan satu pengecualian penting. Seisan masih hidup dan di luar sana, dipelukan salah satu dari 3 klan besar. Jadi memanggil Sein juga tidak ideal. Meskipun orang lain dapat menerima eko yang serupa, mengungkapkannya sangat berisiko. Dia hanya bisa melakukannya jika keadaan benar-benar putus asa. Mungkin aku harus mempertimbangkan kembali. Tapi tidak ada waktu untuk mempertimbangkan hal-hal lagi. Ada kurang dari 3 menit tersisa sebelum gerbang dibuka. Dia hanya harus mengatur, entah bagaimana. Sunni memejamkan mata sejenak, lalu memeriksa di mana letak kamera yang memantau kafe, dan berjalan ke zona buta mereka. Di sana, dia memanggil Covetus Cover, meletakkan komunikatornya di tutupnya, dan mengirim kotak itu ke arah yang berlawanan dengan tujuan dia sendiri. Setelah itu, Sunni menarik napas dalam-dalam dan menghilang ke dalam bayang-bayang. Beberapa detik kemudian dan ratusan meter jauhnya, sesosok lapis baja mengenakan topeng hitam menakutkan berjalan keluar dari kegelapan, bila Odachi besar bersandar di bahunya. Mongrel telah tiba di gerbang mimpi buruk.